Shalom Aleihim, Bishem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini membahas sebuah tema, judulnya begini ya. Firman bisa berfirman kalau Bapa itu bisu, saudara-saudara. Firman itu bisa berfirman kalau Bapa itu bisu, saudara. Bapa itu bisu, Bapa tidak bisa berfirman, Bapa tidak bisa ngomong, ya, alias bisu. Kalau firman bisa berfirman. Saudara-saudara, pendeta senior levelnya DB, ya, dagu bewok, ya, tokoh ortodok itu bisanya nggak paham loh. Kalau Bapa itu kalau Allah itu tidak punya firman, maka Allah itu bisu, ya. Ya, terus kalau Allah itu tidak punya firman, ya. Karena Romo DB ini tidak bisa membedakan firman F huruf besar dengan berfirman pemakai F huruf kecil, gitu. Firman bisa berfirman. Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar, ya, bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Karena gara-gara ada kata bersama-sama, lalu pendeta DB, Romo DB ortodok ini super bingung, ya. Ini dokter loh, saudara loh, hanya gara-gara ada kata bersama-sama. Pada mulanya adalah firman bersama-sama. Saudara-saudara, mau Anda selipkan kata bersama-sama, mau Anda selipkan kata dan, mau Anda selipkan kata beserta, kalau roh itu tetap satu, ya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 atau Efesus 4 ayat 4, ya. Ya. Roh itu satu, ya, satu roh, R-nya huruf besar, ya. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 malah ada 7 roh Allah, ya. Allah itu roh, ya, unlimited by anything, itu yang disebut dengan maha hadir atau omnipresent. Jadi Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh jumlah itu, Pak. Ada Allah itu 2, Pak, karena ada firman dan Allah. Firman bersama-sama. Kalau bersama-sama kan pasti 2, Pak. Ya, Allah itu spirit, ya. Allah is God is spirit and unlimited by anything. Allah itu roh, tidak bisa dibatasi seperti itu, 1, 2. Lah itu di kitab Wahyu 7, ya. Lalu pendeta Romo DB ini tidak paham. Memalukan sih untuk ukuran Romo yang katanya dokter, katanya, ya. Kalau Allah kehilangan firman, maka Allah itu bisu. Ini juga didukung oleh pengajaran BNS, ya. Ya, BNS sama Romo DB ini kan satu geng, ya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kata bersama-sama, ya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak ditulis Allah dan anak domba. Itu ada kata dan. Anak domba menerima gulungan kitab dari yang duduk di tata surga. Mau Anda selipin dan, mau Anda selipin dari, kalau Allah itu, Allah yang roh itu pasti tetap satu. Oke. Lalu Allah ini menjadi manusia, namanya Yesus, ya. Firman menjadi manusia, namanya Yesus, di dalam Yohanes 1 ayat 14, ya. Ya. Karena firman ini adalah Allah, maka Allah menjadi manusia, namanya Yesus, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 11, ya. Tuhan sekali dibentuk, ya. Oke. Lalu ketika di bumi, ya, Yesus ini bisa ngomong, tapi Bapa tidak. Di dalam Yohanes 5 ayat 37, dengan jelas Yesus ngomong kalau Bapa itu nggak bisa ngomong. Bapa itu bisu, tapi kalau firman bisa berfirman. Firman adalah Yesus, F huruf besar. Dia sama juga dengan firman Allah di dalam Wahyu 19 ayat 13. Ya, Pak Romo DB, ya, ajaran Anda memalukan, Pak. Anda itu nggak paham bedanya firman F huruf besar dengan berfirman F huruf kecil.
Sehingga Anda puter-puter Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, seolah-olah ada 3 pribadi. Kan udah ada kuis Pak, hadiah 5M itu dari saya, Pendeta HTD Pak ya. Salah satunya ya tunjukkan Allah itu pribadi gitu. Atau kalau Anda suka menyebutnya hakikat. Romo DB, pengajaranmu itu super sesat, Romo juga BNS ya. Tidak pernah ada itu Allah kok hakikat gitu. Allah itu roh. Karena Allah itu roh, mau 2, mau 3, unlimited by anything ya, tidak dibatasi ya. Itu yang disebut dengan omnipresent maha hadir. Berapa ya? Ibrani 4 ayat 13 ya. Atau Yeremia 23 ayat 24 ya, begitu ya. Ya, oke ya. Yang Allah itu selalu satu, Allah itu roh itu selalu satu, makanya Allah disebut satu ya. Galatia 3 ayat 20, kemudian Roma 10 ayat 20 ya. Jadi very clear, firman bisa berfirman, Bapa itu bisu, sebab Bapa ini kiasan Yesus. Ketika firman menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa sebagai, perhatikan, sebagai kiasan dirinya sendiri Allah di surga. Kan Yesus itu Allah yang jadi manusia, maka dia memakai kiasan Bapa. Yohanes 16 ayat 25. Ini dibuktikan oleh Yesus. Ingat saudara, bukan asal ngomong. Ini tertulis di Alkitab, Yohanes 16 ayat 25, dan dibuktikan oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, maka di surga tidak pernah ada Bapa. Ingat, di surga tidak pernah ada Bapa. Ini membuktikan bahwa Bapa itu kiasanku, gitu loh Yesus. Yesus membuktikan itu. Maka yang duduk di surga itu Yesus sendirian. Yang disembah di surga Yesus, tidak ada Bapa, ya. Juru selamat itu Yesus, tidak ada Bapa. Alfa Omega itu Yesus, tidak ada Bapa. Tidak pernah ada Bapa, ya. Bapa tidak pernah ada di surga. Lalu Anda mau marah gitu? Marah aja. Makin marah Anda makin lucu ya. Pendeta Romo marah-marah. Lalu ayat Alkitab jelas-jelas menulis tidak ada Bapa di surga kok. Ya, HTD saja berani memberi hadiah 5M untuk Anda yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Lah Bapaknya saja tidak ada kok. Waras ora itu nyuruh-nyuruh jemaat nyembah Bapa. Yang benar ya sembah Yesus. Yesus itu di surga kok. Lalu Anda marah-marah, itu HTD menghilangkan Bapa. Jangankan menghilangkan Bapa, Bapa itu bisu kok nggak bisa ngomong. Ini ayat Alkitab, bukan HTD yang ngomong. Sedih ya Pak ya, sakit hati Pak ya. Kok Bapak itu ternyata bisu? Lah karena kamu dicekokin, disesatkan oleh pendeta-pendetamu, oleh romo-romomu yang pengajarannya super sesat gitu. Udah jelas kok Yohanes 5 ayat 37, Bapak itu nggak bisa memperdengarkan suaranya. Semua yang ada ngomong aku ya. Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5, inilah anakku. Jangan karena anakku lalu kamu pikir itu suara Bapa. Salah saudara itu. Gara-gara ajaran itulah kamu memahami bahwa Bapa itu bisa bersuara. Salah, Bapa itu bisu, ya. Semua yang ngomong aku, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Wahyu yang ngomong aku itu Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Tidak pernah ada aku Bapa, itu enggak pernah ada. Firman bisa berfirman, Bapa itu bisu. Ayo Bapak Ibu Saudara, silakan ikut sekolah Alkitab supaya paham seperti ini betapa penyesatannya luar biasa. Pendeta-pendeta Romo DB ya, Romo atau pendeta BNS ya, Anda penyesatan luar biasa loh. Tuh, ya dengerin tayangan ini maka Anda akan tahu. Loh iya ya, Romo kita sesat banget ya. Lah iya. Ya, begitu kok mengklaim selamat masuk surga loh. Ayo pada berubah ya. Allah itu esa. Esa pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Waspada terhadap Allah esa gadungan ya. Allah esa gadungan yang ngaku Allah esa, tapi Allahnya ternyata ada dua ya. Yesus juga Allah, Bapa bolehlah, Bapa juga Allah. Lalu Bapa dalam nama Yesus. Nah, itu JT itu pelopornya JT NNR ya. Dan gadungan-gadungan ya.
ajaran-ajaran gadungan yang ngaku Allah Esa ya. Allah Esa ya, pengajaran Allah Esa yang murni dan konsekuen nih hanya dari pendeta HTD ya, yang berani mengatakan bahwa kami penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa. Loh, kan clear kan? Nggak pernah ada yang begitu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian TMPS. Yang mau ikut sekolah Alkitab, silakan hubungi nomor-nomor yang ada. Haleluya, amin.